Selamat pagi, selamat sore, selamat malam Bapak Ibu. Kita kembali lagi di Podeng Podcast dengan Mas Riko. Tepuk tangan untuk Mas Riko. Selamat sore Mas Riko. Ya, sore Mas. Gimana kabarnya? Baik Mas ya. Mas saat ini kerja di BPJS Kesehatan ya? Betul. BPJS Kesehatan yang kadang dikira BPJS tenang. Gitu. Oh, gitu. Sama ya kita seragam ya. Seragam? Oh iya. Oh iya. Saya juga berarti kerja di BPJS kayaknya. Iya sih. Baik. Mas Riko sekarang sebagai apa posisinya di BPJS Kesehatan? Saya di BPJS Kesehatan di bagian telecollecting di bagian PKP. PKP ya. PKP itu apa kepanjangannya? PKP itu di bagian keuangan ya. Oh di telecollecting ya? Ya. Siap. Khususnya di telecollecting. Oh gitu. Sendiri Mas di telecollecting? Di telecollecting itu saya berdua sama rekan saya Farida. Ya. Oh, cewek ya Mas? Cewek. Oh, Betul. siap. Kalau boleh tahu Mas, tugas utama telecollecting itu apa aja ya? Untuk telecollecting sendiri itu tugas utamanya itu untuk menghubungi peserta yang ada tunggakannya, yang khususnya sih di tunggakan 2 sampai 24 bulan. 2 sampai 24 Ya. bulan. Oh, banyak Mas itu setiap Banyak, tapi hampir banyak di daerah kita sendiri ini di bulan tunggakan 24 bulan. Punya di sana. Oh, 24 bulan. Berarti itu sudah tunggakan maksimal ya itu? Maksimal dia. Oh. Ya, di situ terlalu banyak lah peserta yang nunggak di hampir lebih dari 24 bulan mereka semua. Nah, kira-kira apa Mas penyebab peserta-peserta ini dia menunggak bahkan sampai yang terbanyak tuh justru di 24 bulan ya? Ya. Nah, itu kira-kira penyebabnya itu apa? Dari hasil lapangan sih kebanyakan peserta itu kurang paham tentang manfaat dari BPJS Kesehatan sendiri dan juga pendapatannya kurang mampu untuk membayar, juga banyak yang di PHK. Oh, yang di PHK. Berarti secara ekonomi mereka Betul. mengalami kesulitan untuk membayar. iuran. Kalau orang kaya tapi gak mau bayar iuran ada Mas? Ada juga, kadang mereka lupa, Oh, lupa. jadi kadang kita harus tetap juga ingetin. Oh gitu. Ya. Via telepon Via ngingetinnya? telepon, via WhatsApp juga. WhatsApp. Kalau ke rumahnya enggak Mas? Enggak, itu tugasnya yang lain. Kader ya. Itu siap. Oke, Mas Riko, kira-kira perasaan Mas selama sudah berapa bulan Mas di sini? Saya di sini sudah masuk 9 bulan kerja. Oh, udah lahir ya kalau? Iya, kalau umur kandungan sudah lahir. Kalau Siap. sebelum kandungan lain lagi ceritanya. 9 bulan. Nah, bagaimana perasaan Mas selama 9 bulan sebagai petugas telecollecting ini? Apakah tekanan pekerjaannya luar biasa atau biasa saja, atau justru Mas merasa have fun selama menjalankan tugas? Oh, kalau tekanan sih enggak. Kita enjoy aja sih. Setiap pekerjaan pasti ada target, ada tekanan, itu pasti ada untuk capai tujuan dari perusahaan tersebut kan. Dan yang kita bawa santai aja. Wow gitu. Ya, enak juga sih sebenarnya, kayak saling membantu sesama peserta juga kan, saling mengingatkan Oh, gitu. manfaat dari program JKN ini. Berarti Mas selain telepon, WhatsApp juga ya? Iya, WhatsApp. Kita jadinya ada 2 metode. Kita WhatsApp dulu, kalau terkadang kan setiap peserta itu ada yang punya WhatsApp, ada yang enggak, jadinya kita bisa juga via telepon. Oh ya. Nah, pernah gak Mas dapat mungkin ancaman secara verbal via telepon atau ancaman via WhatsApp dari peserta gitu terkait proses penagihan ini, Mas? Oh, untuk itu sih kita lumayan cukup banyak sih ancaman-ancaman, seperti contohnya ada yang fotoin golok, ada Foto yang golok aja? Ya, ada yang mau mencari, tapi kan kita tetap profesional cara menjawabnya, menjelaskan apa itu manfaat dari jaminan kesehatan ini. Itu mungkin jualan Mas dia foto golok. Kadang ada yang foto lagi di luar negeri. Negeri. Ya.
flexing dia itu. Flexing dia. Ada yang umroh pas itu juga. Umroh juga ada. Ya, lagi kumpul di Ya, Ka'bah. itu mungkin saya umroh mampu apalagi bayar iuran. Tapi enggak. Lupa mungkin sih. Baik. Saya mendengar ada program rehab ya Mas? Iya, betul. Program rehab itu apa Mas? Bisa dijelaskan? Program rehab itu untuk diberikan kepada peserta yang kurang mampu atau sulit membayar sepenuhnya itu dari tunggakannya. Nanti itu dikhususkan untuk peserta yang tunggakannya itu dari 4 bulan sampai 24 bulan. Oh, berarti minimal 4 bulan baru bisa ikut Program rehab. program rehab Itu ya. dengan cara dicicil setiap bulannya. Nanti diberikan kesempatan setengah dari bulan tunggakan. Semisal dia menunggaknya 24 bulan, dia akan diberi kesempatan selama 12 bulan untuk mencicil. Oh, berarti maksimal setengah dari jumlah bulan yang tunggakan. Oh, siap. Nah, kalau untuk peserta misalkan dia mau ikut rehab itu caranya gimana, Mas? Itu ada banyak caranya. Yang pertama, semisal peserta malas atau jauh dari kantor BPJS, bisa melalui aplikasi mobile JKN, bisa juga kantor BPJS terdekat dimanapun itu, bisa juga via kita, via WhatsApp, kita bantu daftarkan rehab. Oh, bisa juga. Bisa Petugas juga. telekolektif juga bisa mendaftarkan. Betul, bisa. Oh, berarti Mas ketika melakukan penagihan atau telecollecting itu sekalian juga menawarkan rehab juga ya? Ya, kepada peserta yang tunggakannya lebih dari 4 Lebih dari bulan. 4 bulan. Soalnya kan di setiap peserta itu beda-beda jumlah tunggakannya. Jadinya kan terlalu berat nih untuk membayar sepenuhnya langsung. Kita tawarkan rehab supaya dia tidak terlalu berat. Oh ya. Nah, kalau selama dia mengikuti rehab, selama masa mencicil itu, apakah kartu pesertanya itu dia aktif atau bagaimana? Untuk itu dia belum aktif. Nanti untuk aktifnya itu setelah dari rehabnya selesai. Oh, berarti Baru setelah bisa. lunas baru aktif Betul. ya? Setelah Oh. lunas baru bisa dipakai kembali. Oh, siap. Berarti mungkin rehab ini salah satu jalan supaya kalau misalkan pesertanya dia nabung sendiri kan takutnya kepake ya Iya, uangnya. betul. Makanya dengan rehab ini dia mengamankan dananya supaya bisa masuk sebagai pembayaran iuran. Tapi tetap kalau untuk aktifnya itu setelah lunas. Oh, baik. Nah, untuk Mas Riko sendiri kira-kira tantangan apa nih yang paling besar selama menjalankan tugas sebagai petugas telecollecting? Untuk saat ini tantangannya itu di banyak-banyak sabar sih menghadapi peserta. Oh gitu ya. Berbagai macam karakter yang kita temuin setiap menghubungi mereka kan. Jadinya tetap sabar, tebal muka. Tebal muka? Iya. Pakai Kita ngatur mood aja sih. oh gitu. Pakai ini bedak. Skincare. Tebal muka. Tebal dompet Mas. Itu juga. Siap. Berarti kunci utamanya itu di kesabaran berarti. Kesabaran, intinya di kesabaran. Soalnya tiap peserta kan beda-beda tanggapannya. Ada yang nanggepinnya senang dikasih ada info kayak gini, ada yang langsung ngomel-ngomel. Oh gitu. Ya, Dituduh penipuan juga sering. di apa ya? Dituduh penipuan gitu. Ya betul. Dituduh penipuan juga sering. Oh ya. Nah, kita kan kadang-kadang dalam hari-hari itu mood kita kan beda-beda ya Mas ya. Aduh, istri saya nelpon. Mas belum punya istri ya? Belum. Nah kan kita tuh hari-hari itu kan mood kita kadang-kadang beda-beda ya. Ada mood kita lagi senang gitu. Kadang juga mood kita jelek, mungkin ada masalah di rumah mungkin sehingga berpengaruh kepada kinerja kita. Nah itu Mas, gimana cara mengantisipasinya dan apakah Mas ada cara pelampiasan khusus gitu ketika misalkan mood Mas jelek, kemudian di pekerjaan pun tiba-tiba Mas dapat peserta yang rese gitu. Nah itu gimana Mas cara menghandle emosinya? Untuk menghandle emosi sih kita tetap selalu proporsional sih, membedakan urusan pribadi dengan urusan kerjaan. Oh gitu. Ini kalau ada urusan di luar pekerjaan kita selesaikan di luar pekerjaan. Kalau urusan di kantor beda juga. Ya, supaya tidak campur. Kayak es ya? Ya, campur. Kayak nasi. Nasi campur.
Baik, luar biasa sekali Mas Riko. Mungkin terakhir, kira-kira apakah ada tips untuk rekan-rekan Duta BPJS lain di Indonesia supaya kita bisa istilahnya dalam kinerja itu tetap profesional dan juga bisa mencapai target? Silakan. Untuk tips dari kita sendiri ya, untuk tetap selalu profesional dalam bekerja, jangan satukan urusan pribadi dengan urusan pekerjaan. Intinya itu. Luar biasa. Demikian Podeng untuk sesi kali ini. Kita bertemu lagi di sesi selanjutnya, tentunya dengan bintang tamu yang sangat luar biasa. Dan bersama saya host yang biasa di luar. Terima kasih. Selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.